Shalom, selamat pagi para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, karena pagi hari ini kembali saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program motivasi pagi saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah. Eksistensi manusia tentu memiliki tujuan. Tujuan ini tidak bisa ditemukan dalam diri manusia itu sendiri. Jika kita ingin tahu tentang apa tujuan kita ditempatkan di bumi ini, maka kita harus memulainya dengan Allah. Sebab Allah yang menciptakan kita. Kita diciptakan dengan tujuannya dan untuk tujuannya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, bagaimana seharusnya respon kita sehubungan dengan hal ini? Rasul Paulus menuliskan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Biarlah kita senantiasa memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Kiranya kita dapat berkata seperti pemazmur, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 25-26. Pertanyaannya bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, adalah mengapa kita harus memuliakan Allah? Melalui firman Tuhan ini kita belajar ada berapa alasan mengapa kita memuliakan Allah. Alasan yang pertama yaitu karena Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian kemuliaan. Dialah pencipta segala yang ada di dunia ini. Segala sesuatu berasal dari Dia dan berada dalam kuasa kedaulatannya. Semuanya itu membuatnya berhak menerima segala bentuk pujian, pengagungan, penghormatan, bahkan penyembahan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua mengapa kita harus memuliakan Allah. Alasannya adalah Allah layak dimuliakan karena rencana agung keselamatan yang telah dibuatnya sejak dari kekekalan. Dia layak dimuliakan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, hingga Dia rela menyerahkan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menebus kita. Dia layak dimuliakan karena belas kasihan dan pengampunan yang diberikan kepada kita. Singkatnya adalah Dia layak dimuliakan karena segala sifatnya dan karena segala karyanya, pengorbanannya yang begitu mengagumkan. Dan kita semua tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan itu. Maka Tuhan layak dipuji, Tuhan layak dimuliakan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah kita harus memuliakan Allah, karena untuk itulah kita diciptakan. Para sahabatku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan jelas sekali di dalam Yesaya menyatakan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Suatu benda barulah bermanfaat bila digunakan sesuai dengan maksud pembuatnya. Hal yang sama juga berlaku atas kehidupan kita.
Hidup kita barulah bermakna bila kita menjalaninya sesuai dengan maksud Sang Pencipta kita. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan maksud Allah atas kita, yaitu untuk memuliakan namanya selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, secara singkat, kalau dalam hidupmu engkau tidak memuliakan Tuhan, berarti hidupmu tidak bermakna. Karena kenapa tidak bermakna? Karena engkau hidup tidak sesuai dengan maksud engkau diciptakan. Sebuah kursi dibuat oleh pembuatannya, maksudnya supaya dapat diduduki. Tetapi kalau kursi itu dibuat tetapi tidak bisa untuk diduduki, maka kursi itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, jikalau engkau diciptakan Tuhan dalam segala kemuliaannya dengan predikat amat sangat baik, karena tujuannya engkau diciptakan untuk memuliakan Tuhan, maka muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu melalui setiap aspek hidupmu, melalui hartamu, melalui akal budimu, melalui apa saja yang melekat dalam hidupmu. Karena dengan demikian hidupmu baru bermakna di dalam Tuhan. Itu alasan yang ketiga mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Alasan yang keempat mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Allah adalah pemilik seluruh hidup kita. Para sahabatku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia pula lah yang menebus kita dari perbudakan dosa. Dia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu dia berhak menerima segala bentuk pengabdian dan penyembahan kita kepadanya. Atau dengan kata lain, kita memiliki tanggung jawab untuk senantiasa hidup memuliakan Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karenanya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa hidup seturut dengan kehendaknya. Dan bagi kemuliaannya, segala sesuatu yang kita lakukan, baik hal yang besar maupun hal yang kecil, haruslah kita lakukan demi kemuliaan Allah. Inilah berapa alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kita berhati-hati ketika bekerja, kita berhati-hati ketika berbicara, kita berhati-hati ketika beraktivitas. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita, jika itu kita lakukan, haruslah itu dilakukan dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Jangan mencoreng nama baik Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan perkataan, dengan tingkah laku, atau dengan apa saja yang kita lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali kita diingatkan, engkau hadir di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi engkau diciptakan Tuhan untuk tujuan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan hidupnya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, supaya seluruh aspek hidup mereka itu hanya untuk memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Biarlah setiap kehidupannya menjadi kesaksian yang baik di mata masyarakat, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Muliakanlah Tuhan melalui kehidupanmu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom.